Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Santi Mailani, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uji regresi, uji korelasi, uji validitas, dan uji reliabilitas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya. Nah, untuk studi kasus yang pertama, kita akan membahas mengenai uji regresi dan uji korelasi. Di mana seorang kepala sekolah ingin mengetahui faktor apa yang dapat mempengaruhi terhadap nilai matematika siswa kelas 6 SDN Citamiang. Maka variabel yang mungkin bisa digunakan adalah Y sebagai nilai matematika, X1 sebagai rata-rata lama belajar matematika mandiri per minggu, X2 kompetensi guru dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa, X3 sebagai kompetensi guru dalam mengelola kelas. Di sini saya mempunyai data yang akan dianalisis di mana terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. X1 yaitu rata-rata lama belajar matematika mandiri per minggu, X2 kompetensi guru dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa, X3 kompetensi guru dalam mengelola kelas, dan Y sebagai nilai matematika. Selanjutnya di sini saya akan membahas pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Saya di sini menggunakan SPSS versi 25. Dan jangan lupa koneksi internet harus tetap terhubung. Nah, ini merupakan tampilan aplikasi SPSS. Langkah selanjutnya yaitu kita klik variable view. Pada bagian name, kita masukkan data tadi di mana ada X1, X2, X3, dan Y. Nah, pada bagian label ini kita masukkan sesuai dengan data yang tadi di Excel, di mana X1 yaitu rata-rata lama belajar matematika mandiri per minggu. Kita kopas saja. Dan X2 sebagai kompetensi guru dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa. X3 yaitu kompetensi guru dalam mengelola kelas. Dan Y yaitu nilai matematika. Nah, untuk tabel measure kita ganti dengan scale. Langkah selanjutnya yaitu klik data view. Nah, di sini ada X1, X2, X3, dan Y. Kita tinggal menginput data dari Excel tadi ke aplikasi SPSS ini. Saya akan membuka Excel yang ada data tadi. Nah, di sini saya akan blok data dari masing-masing variabel yang akan saya kopikan ke aplikasi SPSS. Di sini data sudah terinput. Saya mempunyai 33 sampel untuk diuji. Langkah selanjutnya yaitu kita klik Analyze, kemudian Regression, lalu klik Linear. Nah, untuk Y, di mana Y itu sebagai variabel terikat, kita pindahkan ke Dependent. Dan X1 sampai X3 kita pindahkan ke Independence. Nah, di sini sudah muncul output regresi. Langkah selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil dari output ini, yaitu uji regresi.
Nah, di mana dalam uji regresi ini, analisis pertama yang saya lakukan yaitu koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui besaran pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, di sini saya sudah mengkopikan dari output regresi ini ke Word. Nah, ini saya kopikan ke Word. Tabel model summary menunjukkan nilai koefisien R yang menunjukkan tingkat hubungan antara variabel yaitu 0,489. Di mana kita mencari nilai ini yaitu kita lihat dari tabel R yang sama dengan 48,9%. R square atau koefisien determinasi memiliki arti, nah ini R square yaitu 0,239 atau 23,9%. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi didapatkan nilai koefisiennya sebesar 0,239 atau 23,9%, maka memiliki pengaruh yang sangat kecil atau tidak signifikan. Analisis yang kedua yaitu mengenai uji F. Nah, uji F ini berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan atau bersamaan jika variabel bebas lebih dari satu. Nah, untuk hipotesisnya, H0 sama dengan model linear antara variabel X dengan variabel Y tidak signifikan. Dan H1 sama dengan model linear antara variabel X dengan variabel Y signifikan. Nah, di samping menggunakan perbandingan F hitung dan F tabel yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, nah kita juga dapat melakukan perbandingan signifikansi dengan alfa, di mana signifikansinya yaitu 0,05 atau 5%. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti signifikan. Dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima atau tidak signifikan. Nah, untuk kesimpulannya, karena nilai signifikansinya yaitu 0,045, nah ini nilai signifikansi dari regresi ini 0,045 lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima, yang artinya variabel X terhadap variabel Y tidak signifikan. Nah, analisis yang ketiga yaitu mengenai uji hipotesis, yaitu untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel X secara parsial terhadap variabel Y. Dilakukan pengujian menggunakan uji T. Nah, ini merupakan tabel dari hasil output tadi. Sama halnya dengan uji F, di samping menggunakan perbandingan T hitung dan T tabel, kita dapat melakukan perbandingan signifikansi dengan alfa. Sama halnya dengan uji F tadi. Di sini saya hapus saja. Nah, untuk interpretasi dari hasil output ini, dari hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat bahwa nilai sig variabel X1, X2, X3 secara berurutan adalah, nah, ini adalah nilai sig X1, ini nilai sig X2, dan ini nilai sig X3, yaitu 0,231, 0,054, 0,031 dengan tingkat kepercayaan 95%, alfa sama dengan 0,05, sehingga seluruh nilai sig variabel X, nah, untuk keseluruhan ini lebih dari 0,05, yang berarti secara parsial seluruh variabel X tidak signifikan terhadap variabel Y. Analisis 4 yaitu mengenai uji regresi linear berganda. Nah, ini merupakan hasil output tadi. Pada tabel ini menunjukkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 90,803. Nah, ini bisa kita lihat di sini 90,803 ditambah negatif 0,385 ditambah negatif 1,255 ditambah 1,370 ditambah E. Nah, dari rumusan regresi linear berganda ini dapat diinterpretasikan menjadi beberapa bagian penting, yaitu yang pertama ada konstanta. Nilai konstantanya yaitu 90,803. Nilai konstanta positif menunjukkan pengaruh positif
variabel independen naik atau berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel dependen akan naik atau terpenuhi. Yang kedua ada rata-rata lama belajar matematika mandiri per minggu terhadap Y. Nah, nilai koefisien X1 yaitu negatif 0,385, yang berarti jika X1 mengalami kenaikan, maka Y akan mengalami penurunan sebesar negatif 0,385 dengan asumsi variabel independen bernilai tetap. Nah, yang ketiga ada kompetensi guru dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa yaitu X2 terhadap Y. Nilai koefisien X2 yaitu negatif 1,255, yang berarti jika X2 mengalami kenaikan, maka Y akan mengalami penurunan sebesar negatif 1,255 dengan asumsi variabel independen bernilai tetap. Nah, selanjutnya ada kompetensi guru dalam mengelola kelas yaitu X3 terhadap Y. Nilai koefisien X3 yaitu 1,370, yang berarti jika X3 mengalami kenaikan, maka Y akan meningkat sebesar 1,370 dengan asumsi variabel independen bernilai tetap. Nah, yang tadi uji regresi, sekarang kita ke uji korelasi, di mana data yang digunakan masih sama. Kita klik analis, kemudian klik correlate, kemudian klik bivariate. Nah, di sini untuk semua variabel kita pindahkan ke kolom variabel, kemudian klik OK. Nah, ini merupakan hasil output dari correlation. Interpretasinya yaitu untuk uji korelasi ada kriteria korelasi Pearson, di mana 0 berarti tidak ada korelasi, 0,00 sampai 0,25 berarti korelasi sangat lemah, 0,25 sampai 0,50 berarti korelasi cukup, 0,50 sampai 0,75 berarti korelasi kuat, dan 0,75 sampai 0,99 berarti korelasi sangat kuat, dan untuk satu korelasi sempurna. Nah, untuk hipotesis korelasi H0 berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan, dan untuk H1 terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, untuk ketentuannya itu sendiri, di mana jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Tetapi jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, ini merupakan hasil output tadi yang sudah saya copy ke Word. Dan untuk penarikan kesimpulannya, korelasi rata-rata lama belajar matematika mandiri per minggu atau X1 terhadap nilai matematika atau Y. Nah, nilai sig X1 di sini kita bisa lihat X1 nilai signya yaitu 0,315. Lebih dari 0,05 maka H0 diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1 terhadap Y. Nah, tabel Pearson correlation memaparkan nilai koefisien korelasi sebesar negatif 0,181. Nah, kita lihat di sini. Nah, Pearson correlation X1 negatif 0,181. Yang berarti korelasi sangat lemah negatif antara variabel X1 terhadap Y. Nah, karena kita mempunyai 3 variabel bebas, di sini untuk penarikan kesimpulannya semuanya sama. Kita lihat dulu nilai signya terlebih dahulu, lalu kita tentukan probabilitasnya apakah lebih dari atau kurang dari. Dan untuk tabel Pearson correlation-nya juga pun sama, kita lihat dulu kriterianya seperti apa. Nah, ini ada korelasi kompetensi guru X2 terhadap Y, ada juga X3 terhadap Y. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menguji validitas dan reliabilitas dari data rekapitulasi hasil uji coba angket dengan jumlah item sebanyak 4 pernyataan dan responden sejumlah 33 orang.
Nah, di sini saya sudah mempunyai datanya. Sama halnya dengan uji regresi dan korelasi, hal yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi SPSS itu sendiri. Kemudian, klik tab variable view. Nah, pada bagian name, kita ketikkan pernyataan 1. Pernyataan 2, pernyataan 3, dan pernyataan 4. Nah, pada bagian measure kita ganti dengan scale. Setelah ini kita klik data view. Langkah selanjutnya yaitu memblok hasil dari uji coba angket itu sendiri, di mana pernyataan 1 sampai pernyataan 4. Kita kopikan ke aplikasi SPSS ini. Nah, setelah data terinput di sini, langkah selanjutnya yaitu kita klik analis, kemudian klik scale, kemudian klik reliability analysis. Nah, ini semua kita pindahkan ke kolom item. Klik statistik. Jangan lupa ini dicentang. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Nah, ini merupakan hasil output reliability. Di sini sudah diketahui bahwa jumlah pernyataan sebanyak 4 item pernyataan dan jumlah responden sebanyak 33 orang. DF yaitu singkatan dari Degree of Freedom atau derajat kebebasan. Dalam uji validitas atau uji korelasi product moment, nilai DF adalah sebesar N dikurangi 2, di mana N adalah besarnya sampel. Nah, N di sini yaitu jumlah responden, yaitu 33. 33 dikurangi 2 sama dengan 31, maka R tabel sama dengan 0,355. Nah, dari mana angka ini? Kita lihat dari nilai-nilai R product moment, 0,355 karena N-nya 31. Nah, lanjut ke uji validitas. Nah, ini merupakan hasil output tadi, di mana penarikan kesimpulannya yaitu pernyataan nomor 1, nilai corrected item total correlation. Nah, yang ini hasilnya yaitu negatif 0,170 kurang dari R tabel 0,355, maka pernyataan nomor 1 tersebut tidak valid. Dan untuk pernyataan nomor 2, nilainya yaitu 0,273 kurang dari R tabel, maka pernyataan nomor 2 pun tidak valid. Dan untuk pernyataan nomor 3 yaitu 0,120 kurang dari R tabel 0,355, maka pernyataan nomor 3 tersebut tidak valid. Dan pernyataan nomor 4 0,037 kurang dari R tabel, maka pernyataan nomor 4 tersebut tidak valid. Nah, di sini untuk instrumen pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, dan pernyataan 4, ini R hitungnya dan interpretasinya semuanya tidak valid. Nah, catatannya, apabila tidak valid, kita harus menggantinya dan uji coba ulang. Nah, penyebab item tidak valid tersebut dapat disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, mungkin item pernyataan yang tidak dipahami oleh responden. Yang kedua, item pernyataan yang kita susun tidak sesuai dengan kondisi objektif atau responden sendiri yang menjawab serampangan.
dengan memilih skala jawaban di tengah, misal ragu-ragu atau netral. Yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Nah, ini merupakan output reliability yang tadi. Di sini pada tabel Cronbach alpha bahwa nilai reliability-nya yaitu 0,149 kurang dari tabel 0,355. Berarti tes secara keseluruhan tidak reliable. Nah, itu tadi pembahasan mengenai uji regresi, uji korelasi, uji validitas, dan uji reliabilitas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I come and my girl about a 10, I should fuck her in the Benz.